Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih isu terkait pengunduran diri Firly Bahuri. Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Minggu 17 Desember 2023 mengungkapkan pelimpahan dilakukan penyidik usai memeriksa total 104 orang saksi dan 11 saksi ahli. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun telah menunjuk 6 jaksa untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan pemerasan terhadap SYL oleh Firly Bahuri. Penelitian berkas perkara tersebut dilakukan setelah penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap 1 pada Jumat 15 Desember lalu. PLH Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Herlangga Wisnu Murdianto kepada wartawan pada Minggu 17 Desember mengatakan bahwa ke-6 jaksa memiliki waktu 7 hari untuk meneliti terkait berkas perkara tersebut. Ke-6 jaksa akan memutuskan apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau tidak. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sidang pra-peradilan Firly Bahuri melawan Kapolda Metro Jaya terkait status tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL pada Selasa 19 Desember. Kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, pada Senin 18 Desember mengatakan bahwa dirinya optimis permohonannya akan dikabulkan. Ian mengaku sudah menyerahkan materi kesimpulan sebanyak 126 halaman pada sidang kesimpulan di PN Jakarta Selatan Senin 18 Desember lalu. Dia berharap Firly mendapat keadilan. Ada 2 isi pokok dalam kesimpulan yang disampaikan Ian, yakni soal penetapan tersangka terhadap Firly yang dinilai tidak sah secara hukum, begitu juga dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Sebelumnya, Firly melalui kuasa hukum sempat menyerahkan bukti dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap yang menjerat pejabat di DJKA Muhammad Suryo di sidang gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus pemerasan terhadap SYL. Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putra Sadana mengaku kebingungan soal hubungan kasus Muhammad Suryo dan penetapan Firly sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL. Tindakan Firly itu menuai pro kontra. Dokumen tersebut diduga sebagai dokumen rahasia milik KPK. Selain itu, dokumen tersebut dinilai tidak memiliki korelasi dengan permohonan yang diajukan oleh Firly. Atas penyerahan dokumen tersebut, Firly dianggap melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menghalangi penyidikan Pasal 21 Undang-Undang KPK, dan Kode Etik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menanggapi penyerahan bukti dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap yang menjerat pejabat di DJKA dalam sidang gugatan pra-peradilan Firly. Ia mengatakan dokumen tersebut harusnya bersifat rahasia. Tak sepatutnya dokumen itu dibawa oleh Firly ke sidang pra-peradilannya. Boyamin menjelaskan ada 3 hal yang telah dilanggar Firly. Pertama, Firly telah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan membocorkan dokumen rahasia penyidikan. Lalu, ia juga melakukan tindakan menghalangi penyidikan. Sebab, jika kubu Firly mempublikasikan dokumen tersebut, nama-nama yang tersangkut DJKA yang tidak pernah disebut sebelumnya berpotensi bocor keluar. Selain itu, Firly juga dianggap melanggar kode etik. Sebagaimana diketahui, saat itu ia masih menjadi ketua KPK meskipun berstatus nonaktif. Dengan membawa bukti dokumen rahasia penyidikan untuk membela diri, Firly telah melanggar kode etik karena ia tidak menjaga kerahasiaan dokumen tersebut. Boyamin menduga mungkin Firly ingin publik menilai bahwa sebenarnya kasus penetapan tersangka dirinya itu tidak sah. Seakan-akan ia dikriminalisasi dengan penetapannya sebagai tersangka. Saat disinggung soal hakim yang tidak mempermasalahkan adanya dokumen rahasia tersebut di sidang pra-peradilan, Boyamin justru lebih tertarik dengan
cara Firly mengakses dokumen tersebut. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Imelda Herawati pada Selasa 19 Desember pun menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri terkait status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Hakim Imelda mengungkapkan alasan ditolaknya gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Firly. Menurutnya, pra-peradilan pemohon tidak berdasar. Dengan demikian, penetapan tersangka Firly yang dilakukan oleh polisi telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Hakim menyatakan status tersangka Firly tetap sah dan tidak bisa digugurkan. Hakim Imelda juga memberi sanksi pembebanan biaya penanganan perkara kepada Firly. Kepala Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melalui Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putra Sadana usai sidang putusan di PN Jakarta Selatan pada Selasa 19 Desember bersyukur atas ditolaknya gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Putu mengungkapkan bahwa ditolaknya pra-peradilan tersebut menunjukkan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka terhadap Firly sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Putu juga menegaskan akan terus melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap selanjutnya terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap pun mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera menahan Firly Bahuri setelah Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Imelda Herawati menolak pra-peradilannya. Hal tersebut diungkapkan Yudi usai menyaksikan pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan pada Selasa 19 Desember. Menurut Yudi, Firly harus segera ditahan lantaran syarat objektifnya sudah tercukupi, yakni ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Yudi juga mengapresiasi Hakim Imelda yang sudah menolak pra-peradilan Firly. Menurutnya, Imelda selaku juri tunggal dalam sidang tersebut sudah bertindak objektif dan transparan. Keesokan harinya pada Rabu 20 Desember, Dewan Pengawas atau Dewas KPK memeriksa 12 saksi terkait dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan dari 12 orang tersebut 4 diantaranya adalah pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Johanis Tanak, dan Nurul Gufron. Sementara saksi lainnya berasal dari pihak eksternal, Kementerian Pertanian. Haris juga mengonfirmasi bahwa hadir atau tidaknya Firly, sidang etik tetap dilaksanakan. Dan benar saja, Firly Bahuri lagi-lagi absen di sidang etiknya. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pun menanggapi ketidakhadiran Firly Bahuri dalam sidang etik perdana terkait pertemuannya dengan SYL. Menurut Tumpak, tidak hadirnya Firly tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, Tumpak mengatakan bahwa proses sidang etik tetap dilanjutkan. Namun, dia berharap Firly bisa menghadiri sidang tersebut. Menurut Tumpak, Firly akan rugi kalau tidak hadir dalam persidangan karena dia tidak bisa membela diri apabila terdapat keterangan yang keliru dari para saksi. Sejatinya, sidang etik Firly dijadwalkan berlangsung pada Kamis 14 Desember. Namun, Firly meminta ditunda hingga 18 Desember karena masih mengikuti proses pra-peradilan di kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. SYL pun menghadiri sidang etik Firly Bahuri di gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan. Saat itu SYL tiba sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan baju tahanan KPK. Namun dia memilih irit bicara saat ditanya oleh para wartawan. Selain SYL, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango juga hadir dalam agenda sidang etik Firly. Nawawi tiba di gedung Dewas sekitar pukul 13:14 waktu Indonesia Barat mengenakan baju putih. Menurutnya, dia hadir sebagai saksi dari pihak KPK. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang juga menjadi saksi mengaku tidak mengetahui pertemuan antara Firly Bahuri dengan SYL. Menurut Alex, jawaban yang disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang etik Firly masih sama dengan klarifikasi yang pernah diminta oleh Dewas beberapa waktu lalu. Sekalipun di antara pimpinan KPK menganut sistem kolektif kolegial, namun Alex tetap mengaku tidak mengetahui semua kegiatan yang sifatnya pribadi di antara pimpinan KPK. Namun, lanjut Alex, kalau dirinya bertemu dengan seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan,
dia mengaku memberitahu pimpinan yang lain. Saat ditanya perihal tidak hadirnya Firly dalam sidang etik pertama, Alex mengaku tidak mengetahui. Firly menurut dia juga tidak berkunjung ke KPK. Alex juga sudah lama tidak bertemu dengan Firly. Alex mengatakan bahwa dia bertemu dengan Firly sekitar 3 minggu lalu sebelum sidang pra-peradilan. Keesokan harinya, Kamis 21 Desember, Firly Bahuri meminta pemeriksaannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan SEL di Bareskrim Polri kembali ditunda. Kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, mengatakan kliennya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini karena memiliki agenda lain yang perlu dihadirinya. Ian juga menyebut bahwa surat permohonan penundaan pemeriksaan telah diajukan ke Polda Metro Jaya. Meski begitu, Ian enggan membeberkan agenda apa yang diikuti Firly, sehingga tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini. Lebih jauh, Ian mengakui tidak mengetahui materi pemeriksaan yang akan diajukan oleh penyidik kepada Firly. Namun, kata Ian, berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak pun menanggapi permintaan penundaan tersebut. Ade dalam keterangannya pada Kamis 21 Desember menyebut bahwa alasan mangkir Firly tidak patut dan tidak wajar. Kade Safri mengatakan penyidik akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Firly untuk pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Ade juga menyebut penyidik menduga ada aset milik Firly Bahuri yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Karena itu, Firly akan kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SEL. Penyidik juga akan menanyakan mengenai asal mula harta benda milik Firly dan keluarga dalam pemeriksaan selanjutnya. Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua serta perintah penjemputan paksa kepada Firly Bahuri. Irjen Karyoto kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Desember mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, terkait tindak lanjut di kasus pemerasan Firly. Kata Karyoto, jika surat panggilan pemeriksaan kedua itu tetap diabaikan, penyidik akan segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap pun mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Firly Bahuri. Yudi menilai Firly menunjukkan gelagat untuk melarikan diri usai meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan SEL di Bareskrim Polri. Yudi menilai alasan Firly tidak hadir karena perlu menghadiri agenda lainnya hanya sekedar bualan. Apalagi, kata Yudi, Firly juga tidak menghadiri agenda pemeriksaan Dewas KPK terkait masalah etiknya pada Rabu 20 Desember lalu. Kamis 21 Desember malam, Firly Bahuri pun akhirnya resmi menyatakan mundur dari KPK sebelum masa jabatannya berakhir. Dirinya mengaku telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hal itu diungkapkan Firly kepada media di gedung ACLC KPK C1 Jakarta Selatan. Firly mengungkapkan dirinya tidak ingin melanjutkan jabatan dan sudah menyampaikan pengunduran diri kepada Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewas lainnya. Firly juga mengungkapkan terima kasih kepada Kepala Negara Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa tidak mudah memberantas korupsi di tanah air. Hal tersebut dilakukan Firly selama dirinya mengabdi sejak 4 tahun terakhir. Koordinator Maki Boyamin Saiman pun menyebut Firly Bahuri pengecut usai mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK di tengah proses sidang etik di Dewas KPK. Menurut Boyamin, Firly memutuskan mundur dari Ketua KPK setelah merasa kepepet karena kalah di pra-peradilan. Sebagai rakyat, Boyamin mengaku kecewa dengan sikap Firly yang dinilai cemen dan pengecut sejak terseret kasus dugaan pemerasan terhadap SEL. Boyamin menyinggung sikap Firly yang bersembunyi saat datang ke Bareskrim. Boyamin berharap Firly tetap hadir dalam sidang etik Dewas KPK selanjutnya meski telah mengundurkan diri. Boyamin juga meminta Dewas KPK tetap melanjutkan sidang etik hingga putusan. Sementara itu, ex-penyidik KPK Novel Baswedan menilai pengunduran diri Firly Bahuri sebagai Ketua KPK merupakan modus lama untuk menghindari sanksi. Novel mengatakan bahwa dirinya menduga Firly sengaja mengundurkan diri dari jabatannya
untuk menghindari sanksi etik dari Dewas KPK. Menurut Novel, modus pengunduran diri seperti yang dilakukan oleh Firly seharusnya tidak boleh terulang. Ia mengungkapkan bahwa modus tersebut dilakukan agar persoalan etik yang berjalan dapat berhenti. Ia meminta kepada Dewas KPK untuk terus melanjutkan sidang pelanggaran etik yang telah bergulir karena hal ini diperlukan agar dugaan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri dapat terlihat kejelasan. Berbagai cara dilakukan Firly untuk menghindari pemeriksaan, entah itu di Bareskrim maupun di Dewas KPK. Ia seringkali meminta penundaan atas pemeriksaan dirinya. Saat ini, Firly Bahuri merupakan salah satu orang yang tidak gentle dalam menghadapi permasalahan yang ia buat sendiri. Ia begitu takut menghadapi proses hukum yang berjalan dan akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua dari lembaga anti rasuah di Indonesia. Pengunduran dirinya ini juga dianggap sebagai strategi Firly untuk menghindari peradilannya di Dewas KPK. Namun, publik menaruh harapan besar kepada Dewas KPK untuk terus melanjutkan proses hukum yang bergulir terhadap Firly. Ketegasan Dewas KPK ditunggu oleh publik. Dewas KPK harus bersikap tegas kepada Firly Bahuri. Sudah terlalu banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly, bahkan untuk membela dirinya sendiri. Sekali lagi, Firly Bahuri tidak gentle dalam menghadapi permasalahan yang dibuatnya sendiri. Jika upaya melarikan diri terus-menerus dilakukan dan ia terbukti bersalah dalam semua perkara yang ada, maka Firly patut disebut perusak lembaga anti rasuah Indonesia. Sobat Forum, itu tadi sebuah isu dan topik pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Saksikan terus Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan Anda sebuah isu dan topik menarik dalam sepekan terakhir, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.